Alasan umum mengenai kenapa bangsa Israel dapat memiliki wilayah Palestina ialah adanya teori kecocokan alam dan penghuni suatu wilayah secara spiritual yang menggambarkan hubungan mendalam antara komunitas manusia dan lingkungan mereka berdasarkan keyakinan dan praktik spiritual. Beberapa konsep kunci dalam teori ini meliputi kesucian alam, di mana banyak budaya tradisional menganggap bahwa elemen alam seperti gunung, sungai, dan hutan memiliki kekuatan spiritual atau dianggap suci. Tempat-tempat ini sering digunakan untuk upacara keagamaan atau ritual. Mitologi dan legenda, cerita dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi seringkali menekankan hubungan antara manusia dan alam. Misalnya, banyak suku asli memiliki cerita penciptaan yang melibatkan elemen alam atau dewa-dewa yang berhubungan dengan lingkungan. Ritual dan upacara, aktivitas spiritual yang dilakukan di alam, seperti upacara permohonan hujan, ritual panen, atau festival musim, menunjukkan betapa pentingnya alam dalam kehidupan spiritual komunitas tersebut. Harmoni dan keseimbangan, prinsip spiritual banyak komunitas tradisional menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Penghormatan terhadap alam dianggap penting untuk kesejahteraan rohani dan fisik. Konsep tanah leluhur, banyak kelompok etnis meyakini bahwa mereka memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan tanah tempat nenek moyang mereka hidup. Tanah tersebut dianggap memiliki energi spiritual yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Contoh nyata dari teori ini bisa dilihat pada komunitas adat di berbagai belahan dunia, seperti suku-suku asli di Amerika, aborigin di Australia, dan masyarakat adat di Asia Tenggara. Mereka semua memiliki praktik dan kepercayaan yang menunjukkan hubungan spiritual yang erat dengan lingkungan mereka. Selain itu, ada beberapa teori yang mendukung klaim bahwa Palestina adalah milik Israel. Teori historis menyatakan bahwa bangsa Israel memiliki klaim historis atas tanah Palestina karena nenek moyang mereka, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, tinggal di wilayah tersebut. Kitab suci Yahudi mencatat bahwa Tuhan memberikan tanah ini kepada keturunan Abraham sebagai warisan abadi. Teori teologis berdasarkan keyakinan agama bahwa Tuhan memberikan tanah Palestina kepada bangsa Israel sebagai bagian dari perjanjiannya dengan mereka. Ini seringkali dikaitkan dengan janji-janji yang tercatat dalam Alkitab, seperti dalam Kitab Kejadian dan Kitab Yosua. Teori politik berfokus pada keputusan politik dan perjanjian internasional yang memberikan hak kepada bangsa Israel untuk mendirikan negara di tanah Palestina. Contohnya adalah Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Resolusi PBB tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Teori arkeologis. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa bukti-bukti arkeologis mendukung klaim bahwa bangsa Israel telah tinggal di wilayah Palestina sejak zaman kuno. Penemuan-penemuan seperti prasasti dan artefak menunjukkan keberadaan komunitas Israel di wilayah tersebut selama ribuan tahun. Teori nasionalisme menekankan hak bangsa Israel untuk memiliki tanah Palestina berdasarkan prinsip-prinsip nasionalisme dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Bangsa Israel berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk mendirikan negara mereka sendiri di tanah leluhur mereka.